Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa la yuhissu bil khusyu'i min qalbihi ma istighraqil umri fil ulumil lati tu'inu fil munadharati. Wa la yuhissu, dan tidak berasa atau tidak sadar si penggemar debat, tidak sadar si penggemar debat bil khusyu'i, dengan kehusyuan, min qalbihi, dari hatinya, mastighraqil umri, beserta menghabiskan umur, fil ulumi, dalam ilmu-ilmu, allati tu'inu, yang membantu, fil munadharati, dalam berdebat, ma'annaha, padahal dia munadharah atau padahal dia ulum, la tanfa'u, tidak memberikan manfaat, fil akhirati, di akhirat, min tahsinil ibarati, dari memperbagus ungkapan, wa tasji'il lafzi, dan membuat sajak lafaz, sajak akhirnya sama semuanya, aa semua, wa hifdzin nawadiri, dan merawat yang nadir, merawat yang langka-langka, ila ghairi dzalika, dan lain-lain, min umurin la tuhsa, yakni perkara-perkara la tuhsa, yang tidak bisa dihitung. Wal munadhiruna, dan orang yang gemar debat, yatafawatuna, itu bertautan, maksudnya berbeda tingkatan bertautan itu, fiha, dalam munadharah, ala hasabi darajatihim, atas ukuran derajat mereka. Walahum, dan bagi mereka munadhirun, darajatun syatta, ada derajat atau ada level-level syatta yang berbeda, macam-macam. Walayan fakku, dan tidak bisa terlepas, a'dhamuhum, kebanyakan munadhirun, dinan, a'dhamuhum, bukan kebanyakan lah. Di sini a'dhamuhum artinya azim, paling besar. A'dhamuhum, yang paling agung mereka, tidak terlepas yang paling agung apanya, dinan agamanya, dinan utangnya, yang paling agung agamanya, wa aktsaruhum, dan yang paling banyak mereka aklan, kecerdasannya, tidak akan terbebas, an jumalin, dari beberapa jumlah, an mawaddi hadhil akhlaqi, dari materi akhlak-akhlak yang buruk ini. Wa innama ghayatuhu, dan hanyalah puncak dari a'dhamuhum atau aktsaruhum, puncak dari dirinya, ikhfa'uha, menyembunyikan akhlak, wa mujahadatun nafsi, dan mujahadah atau berjuang melawan nafsu, biha, dengan ini akhlak. Ahli debat atau orang yang gemar debat, memang tujuan awalnya mereka li'ilai kalimatillah, katanya begitu, supaya membangkitkan semangat para pelajar misalnya, supaya orang-orang pengen belajar Islam. Jadi saya debat biar tahu kalau debat itu penting. Awalnya memang seperti itu. Nah, dalam perjalanan ya orang-orang yang seperti ini nanti akan terjangkiti penyakit-penyakit yang kemarin disebutkan. Ada riya, kemudian ada hasud, sombong, ujub. Ini akan terjangkit pasti. Tidak akan terbebas dari penyakit-penyakit hati yang tadi sudah disebutkan, yang kemarin-kemarin sudah disebutkan. Orang-orang ini, orang-orang yang gemar debat ini, mereka imbasnya nanti dalam sholatnya, imbasnya dalam sholat itu sama sekali tidak merasakan kehusyuan. Kemarin disebutkan mereka tidak akan merasakan kehusyuan, mereka tidak tahu apa yang dia baca, dan juga tidak mengetahui siapa yang sedang dia hadapi saat sholat. Jadi kosong semata. Kenapa kosong? Karena kebiasaan ngukurnya pakai manusia, ngukurnya kepada audiens, ngukurnya kepada khalayak, gimana saya supaya tampil lihat orang-orang umum. Jadi ketika berduaan pada Allah, dengan Allah, maka nggak berasa apa-apa dia. Pokoknya pengen buru-buru aja, udah selesai, ketemu lagi sama manusia lagi, ketemu sama orang-orang yang dianggap sebagai pengagumnya dia. Nah, jadi yang dia jadi ukuran adalah manusia.
Nadhar ilal khalq. Nah, ini merupakan cacat. Memandang manusia dalam ilmu akhlak atau tasawuf ini sangat cacat karena menganggap bahwa manusia itu yang bisa menilai dia. Nah, mereka ahli debat kebanyakan terkena penyakit ini. Mereka tidak ikhlas atau ria, mereka ujub, takabur dan merendahkan orang-orang yang lebih bodoh dibanding dia. Sampai pakaiannya juga, pokoknya gimana tampil di depan orang supaya kelihatan enak, gimana tampil di depan orang-orang supaya kelihatan wah, semuanya diatur, sampai cara jalannya diatur, dehemnya juga hati-hati banget dehemnya, jangan sampai orang liatin. Nah, lebih dari itu, selain dia tidak merasakan khusyuk dalam sholat, ini orang-orang yang ahli debat, dia menghabiskan umur hanya untuk belajar ilmu-ilmu yang dia anggap untuk menolong dia atau mendukung dia dalam perdebatan. Seperti ilmu nahu. Sebenarnya ilmu nahu juga ilmu buat debat itu sebenarnya. Jadi orang biasanya kalau kuda-kudanya nahu itu lemah, diserang dari nahunya udah selesai udah. Jadi bisa buat ya ilmu nahu, bisa buat debat juga, walaupun tujuan kita bukan itu belajar nahu, tapi bisa buat nyerang orang juga. Karena nahu kuda-kuda. Atau ilmu logika yang kita kenal dengan mantik, ilmu mantik. Ilmu logika, ilmu bahasa seperti nahu, ini dihabiskan umur mereka untuk belajar ilmu-ilmu yang seperti itu, yang sebenarnya di akhirat nggak ada manfaatnya. Atau ilmu syair, puisi. Kalau doa gimana caranya supaya bersajak. Kalau a semua belakangnya, kalau semua, kalau am semuanya, dan kalau bisa orang sampai nangis. Gimana supaya nangisin orang dalam sajaknya atau dalam khutbahnya. Nah, ini benar-benar ditata. Dia belajar ilmu retorika, belajar ilmu bahasa, belajar ilmu macam-macam supaya masyhur atau supaya dipandang hebat di mata manusia. Ini menghabiskan umur mereka dengan ilmu-ilmu yang seperti itu, yang nanti nggak bakal bermanfaat atau nggak jelas-jelas tidak ada manfaatnya di akhirat. Kan malaikat mah nggak tahu mau ya ilmunya, mau sajaknya indah kayak mau apa, waktunya masuk neraka aja kata malaikat Zabaniyah, seret-seret aja. Malaikat Zabaniyah mah nggak pandang dia jago debat, pokoknya perintah Allah masukin neraka, masukin neraka. Jadi ilmu-ilmu yang mereka geluti itu menghabiskan umur, padahal itu ilmu yang tidak bisa menolong mereka nanti di akhirat. Yang bisa menolong itu ilmu-ilmu yang mendukung tentang akhlak atau ibadah kita. Akhlak, kemudian ibadah. Saat kita ibadah, bagaimana kehadiran kita di hadapan Allah, merasakan bahwa hati kita hadir, dan juga bagian dari akhlak juga. Akhlak dalam ibadah, ini ilmu yang bermanfaat. Termasuk dalam Ihya, dalam kitab-kitab tasawuf yang lain itu juga mempelajari ilmu akhlak. Justru itu yang harus kita habiskan umur kita di situ. Kita habiskan umur kita di ilmu-ilmu seperti Ihya atau Syarah Hikam. Sedangkan logika, mantik, bahasa ya boleh sekedarnya aja. Jangan dihabiskan untuk itu. Banyak macam-macamnya, termasuk nawadir di sini hal-hal yang langka. Pengen cerita tapi yang kira-kira orang-orang nggak tahu, dicari itu yang kira-kira orang-orang tuh nggak pernah dengar. Jadi kesenangannya ahli debat ini kalau ada orang ceramah sama dia mah dinilai aja, udah tahu gua jangan sampai begitu, gua harus cari yang nadir atau yang jarang-jarang, yang langka, dicari. Dia bahas cerita-cerita, bahas peristiwa-peristiwa yang kira-kira langka. Nah, itu buat bekal dia supaya dilulukan oleh masyarakat, di alam-alam oleh masyarakat. Mereka ini orang yang gemar debat macam-macam. Tingkatnya berbeda-beda. Namun meskipun tingkatnya berbeda-beda, orang yang paling taat beragama dan juga orang yang paling cerdas di antara si penggemar debat ini tidak akan bebas dari akhlak seperti riya, atau tidak akan bebas dari budi pekerti buruk, dari sifat-sifat buruk seperti riya, ujub, nggak akan terbebas dari itu. Nah, lalu bagaimana? Ya ujung-ujungnya di antara mereka ada yang menyembunyikan. Sebenarnya mah hatinya sombong tapi disembunyikan. Nggak enak sama orang, disembunyikan. Akhir-akhirnya itu. Atau mereka mujahadah. Mujahadah di sini berjuang dengan cara riyadhah, dengan cara cari guru lagi, atau berjuang ya berhenti benar-benar untuk munadzarah atau berdebat, berhenti benar-benar untuk menggeluti ilmu-ilmu yang hanya
ini mengundang pujian masyarakat, pujian orang. Berhenti untuk bergelut dengan ilmu-ilmu itu. Namanya mujahadah. Jadi ujung-ujungnya karena penyakit ini selalu ada pada diri orang munadharah, orang yang ahli berdebat ini, ujung-ujungnya mereka hanya menyembunyikan atau berjuang untuk menghilangkan itu. Di dalam diri kita itu, saudara, ada bisikan-bisikan yang kadang mengajak kepada keburukan, tapi kadang juga kepada kebaikan. Kalau bisikan itu kepada kebaikan, udah mantep, udah ada pahalanya. Ntar maghrib saya mau sholat jamaah, habis jamaah saya mau sedekah sama orang. Nah itu bisikan baik. Tapi kadang bisikan buruk. Kalau mantep itu namanya sudah sampai tingkat waham. Kalau sudah mantep, udah sampai tingkat waham, itu udah ada pahalanya. Tapi kalau baru hadithun nafsi, baru bisikan antar sedekah kuat, ntar pengen ngasih anak yatim tapi duitnya belum ada, itu namanya masih hadithun nafsi, belum dapat pahala. Nah bisikan buruk juga seperti itu. Bisikan buruk seperti pengen maksiat atau pengen dipuji. Ayo belajar lagi, coba lawan tuh ustadz yang begitu, masa ini dipercaya, lawan aja. Bandingin sama ente dah, pasti yang paling paling bagus ceramahnya yang begitu mah. Orang-orang juga sering dengar, cari yang nadir-nadir, yang langka-langka. Itu bisikan-bisikan itu ada. Pada orang yang soleh pun itu ada. Nah, maka ini dengan mujahadah bisa menghilanginya. Nah mujahadah yang paling tokcer, yang paling ampuh buat menghilangkan bisikan-bisikan ini, zikir yang paling. Zikir yang dimaksud bukan cuma zikir lisan, tapi zikir hati. Allah, Allah, Allah. Makanya kiai-kiai kita sering ngajarin zikir hati itu Allah, Allah, Allah. Itu hilang sendiri nanti. Maksudnya pasti yang ajakan-ajakan buat ria, ajakan untuk pengen dilihat orang, Allah, Allah, sambil dihayatin, Allah, ya Allah, Allah, gini amat gue ya, Allah, Allah, Allah gitu lagi. Itu yang paling talk share, yang paling mantep buat menghilangkan tuh zikir itu, zikir hati, Allah, Allah, Allah. Nah ulama-ulama yang disebut dengan mursyid, orang-orang yang membimbing kita ini mengajarkan Allah, Allah untuk menghilangkan kita dari penyakit-penyakit ini. Karena bukan hanya ahli debat, ternyata nanti ada pembahasan tukang ceramah pun begitu. Dan juga sama ustadz ngaji lekar juga begitu. Ada juga yang punya penyakit-penyakit itu pasti. Nah caranya dengan masuk lebih dalam ke ilmu akhlak dengan zikir tadi. Wa'lam anna hadhihi ar-radha'ila lazimatun lil mustaqili bit tadhkir wal wa'dhi aidan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.